Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521 20017. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Tadulako. Jadi kali ini saya akan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi Q pada JavaScript. Ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah struktur data. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu Q. Jadi dalam struktur data, Q itu merupakan antrian. Jadi dia struktur data yang bertipe antrian dengan sistem first in first out. Jadi yang dieksekusi duluan itu data yang berada di depan. Nah, implementasinya sudah saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat codingan yang berisi implementasi dari Q ini. Saya akan menunjukkannya ya. Nah, ini adalah codingan yang sebelumnya sudah saya buat. Ini berisi tentang implementasi Q pada JavaScript. Nah, di sini pertama saya membuat sebuah fungsi atau kelas untuk Q. Jadi dalam ini ada Q. Nah, yang pertama itu ada enqueue. Enqueue ini bertugas untuk menambahkan data dan memberi batas antrian. Jadi dalam enqueue di sini saya beri batas sesuai soal yang diberikan pada saya, itu harus memberi batasan, dan jika nilai sudah melebihi batas, maka program ini akan berhenti menambahkan data. Seperti jadi saya sudah memberi batas 5. maka dia tidak akan menambahkan data lagi. Seperti itu. Nah, ini. Di sini saya kasih nama tambah. Ini enqueue. Tambah data. Seperti ini. Nah, ini. Jadi saya sudah memberi batas 5. Nah, ini langsung kita coba. Program yang sudah kita buat untuk enqueue ini langsung kita coba saja. Di sini itu untuk tambah. Jadi kita menambahkan sebuah nilai A. Nah, ini dia data A berada pada indeks 0. Kenapa dia muncul seperti ini? Karena sebelumnya saya menggunakan tampil. Ini tampil di sini di dalamnya ada metode for each, di mana di situ akan menampilkan data dan juga indeks. Saya sebenarnya bisa menggunakan print, cuma saya memilih menggunakan tampil karena soal yang diberikan Bapak Rizka juga menyuruh untuk menunjukkan indeks seperti ini. Jadi ini untuk fungsi enqueue. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi dequeue atau mengurangi atau menghapus data yang ada di depan. Jadi yang kita hapus duluan adalah data yang ada di depan. Seperti itu. Jadi di sini kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi A dengan B, kita tambah 3D. Kemudian kita tambah dequeue atau kurang. Yang dequeue ini saya beri nama kurang. Kemudian kita tampilkan lagi. Ini sebelumnya dihapus. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya menambahkan 3 data, yaitu ABC. Ini indeksnya. Kemudian saya menghapus salah satu data yang ada di depan, yaitu data A. Kenapa data A yang terhapus? Karena data A berada di depan. Sesuai dengan sistemnya itu first in first out. Jadi yang akan terhapus itu data yang ada di depan. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi selanjutnya itu ada front. Front ini adalah mengambil data terdepan. Jadi misalnya saya ingin menampilkan data yang sebelumnya saya input yang berada paling depan. Jadi supaya kita mengetahui data apa yang berada di depan. Seperti itu. Langsung kita coba saya di sini. Ini dia. Kita konsol log ya.
Ini hapus dulu. Nah, ini kenapa dia yang tampil data B? Karena data A sebelumnya sudah kita hapus. Jadi yang berada di depan itu adalah B. Itu berada di indeks 0, maka dia akan ditampilkan B. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada ini is empty. Ini untuk mengecek apakah data itu kosong atau tidak. Kalau dia kosong, maka outputnya true. Kalau dia ada isinya, outputnya itu false. Seperti itu. Oh iya, ini untuk the queue atau untuk menghapus atau mengurangi data, ini saya menambahkan sebuah kondisi di dalamnya, dimana kalau datanya itu kosong, maka program tidak akan menghapus data yang ada di dalam array tadi. Seperti itu. Jadi kalau elemen dalam arraynya kosong, maka akan muncul seperti ini, data kosong mamang. Tapi kalau datanya ada, maka dia akan menghapus data seperti ini. Langsung kita coba saja ya. Misalnya saya tidak menambahkan apa-apa. Ini jangan ditambahkan. Nah, langsung kurang. Ini juga hapus. Jadi kurang dan tampil. Misalnya datanya, kita kan tidak menambahkan data apapun, jadi coba kita jalankan. Nah, data kosong mamang. Karena kenapa? Karena kita karena data di dalam apa ya? Di dalam data ini, elemen di dalam data itu tidak ada, kosong. Jadi dia akan menampilkan menolak untuk menghapus data dan menampilkan output seperti ini, data kosong mamang, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada clear. Nah, clear ini berfungsi untuk mengembalikan data seperti semula atau mengosongkan kembali data. Jadi data kembali seperti semula. Ini awalnya datanya kosong, kemudian dikembalikan seperti semula, itu kosong. Langsung kita coba jalankan di sini. Misalnya kita sudah tambahkan Q 3 data, kemudian kita clear. Ini kita clear, kemudian kita print. Kita menggunakan print itu untuk menampilkan data seperti ini. Nah, ini isinya kosong, len kosong, berarti tidak ada lagi data di dalam tidak ada lagi elemen di dalam data, maka dia sekarang sudah dikembalikan seperti semula, jadi dia kosong. Kemudian selanjutnya ini print itu untuk menampilkan, jadi console log data, jadi dia akan menampilkan data seperti ini. Nah, kalau di dalam for each itu kita untuk menampilkan indeks. Jadi for each ini digunakan untuk menampilkan item dengan indeks. Misalnya ini kita hapus saja ini juga. Ini kita tampilkan. Tampil. Kenapa namanya tampil? Karena untuk fungsi for each tadi saya bernama tampil. Nah, akan tampil seperti ini. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsinya itu untuk menampilkan data. Apa itu tipe datanya? Ada ini tipe datanya A, B, C, D, E. Nah, ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, jadi untuk semua fungsi-fungsi atau metode yang ada di queue, saya sudah menjelaskan semuanya, dan sekarang kita akan masuk ke priority queue.
Apa itu priority queue? Queue. Nah, menurut penjelasan ini, queue adalah priority queue itu ibaratnya, langsung saya jelasin saja. Jadi priority queue itu artinya queue yang diistimewakan. Jadi dia diprioritaskan, atau walaupun kita sebelum kita kan kalau sistemnya si queue ini first in first out. Nah, ada yang namanya priority queue. Jadi di situ dia dipasang sebuah kondisi atau sebuah kelas di mana dia akan menjadi sebuah prioritas. Meskipun dia berada di bawah, dia akan tetap dipanggil, maka dia akan tetap tampil di urutan pertama atau menjadi indeks pertama dari inputan yang kita input tadi. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya untuk priority queue. Nah, ini. Sebelumnya kita matikan dulu ini. Nah, ini juga. Oke. Nah, ini dia priority queue. Jadi, pertama saya membuat sebuah kelas untuk priority queue. Nah, seperti biasa, seperti di atas, saya menambahkan sebuah array kosong. Itu data, ini isinya kosong. Kemudian di sini saya langsung menampilkan. Ini tampilkan itu untuk menampilkan data dari yang kita inputkan tadi. Nah, terus bagaimana caranya kita membuat sebuah kelas priority agar data yang kita masukkan itu bisa dipasangkan sebuah priority, maka dia akan tampil di urutan pertama. Nah, di sini saya mau menambahkan sebuah kelas di dalam enqueue. Ini dia. Nah, di sini saya menggunakan else if dan for. Nah, di sini kita menggunakan metode splice. Jadi metode splice ini itu merupakan metode dalam array untuk menghapus, kemudian menambahkan dan mengambil, seperti itu. Jadi satu metode ini fungsinya ada 3, itu menghapus, menampilkan, dan mengambil. Menampilkan dan menambah, seperti itu. Nah, langsung kita coba saja enqueue-nya. Sini. Langsung kita coba. Nah, jadi di sini saya memasang priority itu 1. Jadi di sini sebelumnya saya kalau dia bukan priority, maka dia akan tetap tampil itu kue kacang dulu, kue coklat dulu, kue keju dulu. Nah, setelah saya menambahkan sebuah priority, maka pasti dia akan tampil duluan itu kue keju karena dia berada di nomor 1. Langsung kita jalankan. Oh, belum ditampilkan. Nah, ini. Lihat di sini, kue keju sebelumnya berada di urutan nomor 3 jadi nomor 1. Karena kenapa? Karena dia dipasangkan sebuah priority, yaitu priority 1, kita pasangkan, maka dia berada di urutan pertama. Nah, ini coba kita input lagi untuk kue nastar. Ini kita kasih dia priority 1 juga. Ini hapus. Nah, kue keju dan kue nastar akan berada di urutan pertama. Karena kenapa? Karena mereka memiliki priority, yaitu 1. Kue keju dan kue nastar memiliki priority itu 1, maka mereka yang akan tampil di urutan pertama dan kedua. Supaya tidak susah, kita coba tampilkan menggunakan for each. Nah, seperti ini. Kue keju itu sama kue nastar memiliki priority, maka mereka berada di atas.
Sedangkan kue kacang dan kue coklat tidak memiliki priority meskipun mereka ada di urutan pertama Dewan ditambahkan, tapi mereka tetap berada di bawah. Nah, seperti itu kelas dari priority. Selebihnya ini fungsi-fungsi dalam priority ini sama seperti queue yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Itu ada fungsi dequeue untuk menghapus, ada clear untuk mengosongkan data, ada front untuk mengambil data pertama, kemudian ada size itu untuk menghitung isi data, dan isEmpty itu mengecek apakah data kosong atau tidak. Jadi saya pikir cukup sekian penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih baru belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.